Halo anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kesempatan kali ini kita bertemu kembali, kita belajar kembali materi bermain bersama teman. Ya, Ibu tentu tahu bahwa semua anak-anak pasti punya banyak teman dan ingin sekali segera bermain bersama dengan teman-teman kembali di sekolah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik. Anak-anak berdoa sendiri supaya belajar kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Setelah anak-anak berdoa, yuk kita lihat apa saja sih yang mau kita pelajari pada materi bermain bersama teman. Kita akan belajar apa sih manfaatnya bermain bersama teman. Apakah bermain itu benar-benar tidak ada manfaatnya atau ada manfaatnya? Lalu kita akan belajar bahwa bermain bersama teman itu juga akan mengembangkan diri. Apa Bu yang dikembangkan? Nanti kita akan belajar tentang hal itu. Lalu yang ketiga, kita akan belajar bersyukur kepada Allah atas kehadiran dari teman yang kamu miliki. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita punya banyak teman. Teman yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, oleh Tuhan kepada kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak, mana yang lebih menyenangkan? Bermain sendiri atau bermain bersama dengan teman-temanmu? Siapa yang lebih memilih bermain sendiri? Oh, tidak ada? Bermain bersama dengan teman-teman. Wah, semua lebih memilih bermain bersama teman-teman ya. Menyenangkan sekali kan pastinya jika kita bermain bersama teman-teman. Masih ingat tidak apa saja permainan yang biasanya kalian mainkan? Coba sebutkan. Oh, banyak sekali ya. Ternyata anak-anak sering sekali dan suka sekali bermain bersama teman-teman. Dan permainannya banyak ternyata ya. Lalu, apakah kira-kira anak-anak bisa menyebutkan apa sih manfaatnya bermain? Ada nggak yang bisa menyebutkan? Kalau kamu bermain, kamu merasa bagaimana? Merasa? Merasa bergembira. Ini manfaat dari bermain. Kita jadi gembira, bahagia, senang. Ini juga adalah manfaat dari bermain. Lalu berlatih kerja sama. Kadang-kadang kan suka ya anak-anak kalau bermain itu suka ada kelompok-kelompokannya ya. Nah, itu biasanya bisa melatih kerja sama, juga melatih kekuatan fisik, lari-lari. Wah, makin kuat fisiknya, tubuhnya makin kuat. Senang sekali anak-anak kalau disuruh lari-lari, lompat-lompat. Yang ketiga, anak-anak akan semakin mengenal permainan baru dari teman-teman, baik di sekolah, di rumah. Anak-anak menemukan, oh aku punya permainan baru. Nah, teman-temannya diajak bermain. Nanti sampai di sekolah dikenalkan permainannya. Aku punya permainan baru. Nah, anak-anak menjadi punya banyak permainan yang bisa dimainkan bersama teman-teman. Ini adalah manfaat dari bermain. Jadi ternyata bermain tidak hanya sekedar bermain saja, tapi ada manfaatnya juga. Kalau bermainnya dengan tertib, dengan baik, dengan jujur. Dan ada satu lagi. Bermain bersama teman juga membuat persahabatan makin akrab. Karena lewat bermain bersama teman, kita semakin akrab satu sama lain, semakin mengenal. Oh, dia kalau bermain begini. Oh, saya nggak boleh begini. Nah,
Jadi lewat bermain kita belajar untuk mengembangkan diri juga, jadi anak yang lebih baik. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari bermain. Lalu, siapa yang ketika bermain pernah seperti ini? Ayo. Berebut mainan sampai temannya menangis. Atau ketika bermain berkelompok lalu bertengkar. Iya, sampai temannya melerai ya, memisahkan. Karena bertengkarnya sampai menangis anak-anak. Atau ketika bermain malah ada temannya yang mengejek, lalu temannya yang diejek jadi menangis. Siapa yang pernah begini? Atau sampai gigit-gigitan. Wah, ini bermain atau perang gigit-gigitan ya. Nah, yuk siapa yang anak-anak pernah mengalaminya, baik yang melakukan atau yang menangis malahan. Wah, ternyata banyak juga ya, banyak yang angkat tangan. Saya bu, saya pernah begitu bu. Tapi seharusnya bolehkah kita seperti tadi? Sampai bertengkar, menangis, bahkan gigit-gigitan, bahkan mungkin ada yang saling pukul kah? Bolehkah seperti itu? Tentu tidak boleh. Ketika bermain kita harus sabar. Tidak boleh cepat marah. Tidak boleh cepat tersinggung. Kalau gampang marah, suka marah, tidak ada yang suka. Tidak ada lagi yang mau bermain dengan kita. Kita juga harus jujur. Kalau ketika bermain kita suka tidak jujur, pasti teman-teman tidak ada lagi yang mau bermain. Lalu tidak bertengkar. Ayo, siapa tadi yang suka bertengkar ketika bermain? Iya, itu perbuatan yang tidak baik. Kalau bermain harusnya membuat bahagia, senang. Tidak untuk jadi pertengkaran, tidak jadi keributan, dan juga tidak menyakiti. Baru dipegang mainannya sedikit marah, lalu menyakiti temannya. Atau ketika temannya mengambil mainannya, berbagi mainan tidak mau, malah disakiti temannya. Dan yang terakhir, tidak pilih-pilih. Berteman harus dengan siapa saja. Jangan hanya mau berteman dengan orang-orang itu saja. Oh, aku gak mau bermain dengannya, dia begini begitu. Siapa yang suka ngomong begitu? Kalau berteman harus dengan siapa saja, bermain harus dengan siapa saja. Jangan dipilih-pilih ya anak-anak ya. Nanti kasihan loh teman-temannya yang tidak terpilih untuk bermain ya. Dan masih banyak lagi. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika bermain. Tuhan senang jika kita bermain dengan akrab. Jadi Tuhan itu akan bahagia jika melihat kita, wah, anak-anaknya bermain dengan akrab ya, dengan bahagia ya, seperti gambar berikut itu. Nah, bermain dengan akrab, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang menangis, tidak ada yang saling menyakiti. Tuhan senang. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak yang demikian, anak-anak yang menjaga persahabatannya dengan kegembiraan. Jadi Tuhan akan memberikan banyak lagi kegembiraan jika anak-anak bisa bermain atau bersahabat dengan akrab. Maukah anak-anak mendapat berkat kegembiraan dari Tuhan? Siapa yang mau angkat tangannya? Wah, ibu juga ya, ibu juga mau. Mau kalau diberkati dengan kegembiraan oleh Tuhan. Iya, syaratnya adalah menjaga persahabatan, bermain dengan akrab, tidak bertengkar, tidak menangis. Nah, sekarang kita lihat yuk kisah persahabatan Daud dan Yonatan.
Wah, siapa itu Bu? Daud dan Yonatan. Yuk kita lihat siapa sih Daud dan Yonatan ini dan bagaimana kisah persahabatannya. Mau tahu? Yuk kita lihat. Nah, setelah tadi kamu melihat videonya, bagaimana anak-anak luar biasa ya persahabatan Daud dan Yonatan. Kita baca yuk perikop berikut ini. Ayat kitab suci berikut ini. Iya, Daud itu anak Isai. Anak Isai, Bu. Iya, nama ayahnya Isai. Isai ini orang biasa, warga biasa, rakyat biasa. Sedangkan Yonatan adalah anak Raja Saul. Waduh, ternyata Yonatan itu adalah anak raja. Wah, luar biasa ya. Daud pekerjaannya apa anak-anak? Gembala. Seorang gembala. Gembala itu apa? Ayo, masih ingat tidak? Iya, yang menggembalakan ternak, yang menggembalakan hewan. Waduh, ternyata pekerjaannya Daud adalah gembala. Sedangkan Yonatan, dia adalah calon penerus Raja Saul. Jadi, karena dia anaknya Raja Saul, kalau nanti Raja Saul sudah meninggal, penggantinya siapa? Penerusnya siapa? Yonatan. Wah, luar biasa ya. Wah, berarti Yonatan ini putra mahkota dong. Lalu Daud. Daud tinggal di kota kecil di Bethlehem. Iya, Daud ini tinggal di kota kecil di Bethlehem, tempat kelahirannya. Sedangkan Yonatan tinggal di istana. Wah, berarti kita bisa lihat bahwa Yonatan adalah orang yang sangat terhormat, punya kedudukan tinggi. Kalau kita istilahkan ini orang kaya, sedangkan Daud adalah orang sederhana, orang biasa. Tapi Yonatan yang bahkan anak raja itu mau bersahabat dengan Daud. Bahkan Yonatan sungguh mengasihi Daud, sayang sekali dengan sahabatnya Daud. Bukti bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud apa? Iya, betul sekali. Yonatan memberi jubah, memberi pakaian perangnya, memberikan pedangnya, memberikan busurnya dan ikat pinggangnya. Bayangkan anak-anak, anak raja, seorang yang kaya raya, bersahabat dengan orang biasa, bahkan memberikan yang ia miliki kepada sahabatnya. Wah, persahabatan yang luar biasa. Persahabatan itu lebih dalam dari pertemanan. Iya anak-anak, kalau berteman, semua orang punya teman. Tapi sahabat adalah seseorang yang mengerti kita, seseorang yang mau mengerti sahabatnya, tidak membuat sedih sahabatnya, menghibur temannya ketika sedih.
ikut bahagia ketika sahabatnya bahagia. Itulah sahabat, lebih dalam dari teman. Sahabat bahkan rela memberikan segala sesuatu kepada sahabatnya dengan ikhlas. Ayo anak-anak, siapa di sini yang sudah punya sahabat? Sahabat akrab. Iya, jagalah persahabatanmu dengan mereka. Berusahalah akrab dengan semua temanmu dimanapun berada. Dimanapun kamu berada, berteman dengan siapa saja, selalu dengan akrab, bermain dengan baik. Jangan bermain dengan dengan bertengkar, membuat menangis. Karena Tuhan senang memberkati anak-anak yang berteman dengan akrab, seperti Daud dan Yonatan, saling berbagi, saling memberi, mengasihi, saling menguatkan, tidak mengejek, tidak menghina. Kalau anak-anak seperti itu, pasti banyak yang tidak suka. Apalagi Tuhan pasti sedih melihat anak-anak tidak berteman, tidak bersahabat dengan baik. Apakah anak-anak bisa? Wah, semuanya ternyata bisa. Hebat ya anak-anak kelas 2. Nah, cukup sekian materi kali ini. Semoga anak-anak semuanya mendapat berkat dari Allah, mendapat kesehatan, dan anak-anak bisa berteman dengan akrab dengan siapapun dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus memberkati.